selesai. Beri salam. Beri salam. Nggak sempat. Bilang. Aku bilang nggak di kelas ini. Kalau mau pergi sekolah, yang utama harus Biar kuat, biar konsentrasi. jadi kenapa harus sarapan, Nak? Kalau kalian sarapan perutnya terisi nggak? Kalau perutnya terisi, konsen kan? Bisa kan menerima materi yang dijelaskan guru, bisa kan? Coba kalau nggak sarapan, waktu itu menerangkan nih, perut kalian bunyi. Jadi lebih kedengaran bunyi suara siapa? Bunyi suara ibu atau suara perut kalian? Perut kalian lah, kan yang dekat sama kalian perut kalian. Oke, jadi lebih kali sarapan kan? Lebih dengar, ibu bilang apa? Harus sampai lebih sebelum sekolah. Ingat ya. Jadi sebelum memulai pelajaran kita absen dulu. Siapa-siapa aja temannya yang tidak hadir hari ini? Arif. Berapa orang yang tidak hadir? 7 orang yang tidak hadir. Alasannya kenapa? Mana? Aku. Lah jiwa sama si. Siapa yang lupa? Ada Siwa sama Ayu. Ayu nih. Alpa. Teman-temannya yang tidak hadir karena sakit didoakan supaya cepat sembuh. Bisa biaya sama-sama lagi. Untuk teman-temannya yang apa? Yang hadir dan yang tidak hadir karena cabut, kolot atau lainnya didoakan supaya terketuk pintu hatinya. Supaya apa? Supaya nggak bolos-bolos lagi, supaya nggak bolos sekolah, oke? Nah, di minggu yang lalu di pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang struktur Komposisi. ada berapa strukturnya? Apa isi tesis? Satu orang angkat tangannya, apa isi tesis? Angkat Adrian. Oh, saya bagian kedua. Berisi gambar umum yang diangkat. Benar? Dengar. Ya. Dengar lagi. Biar paham, oke? Paham. Kenapa? Jadi isi dalam tesis itu gambaran-gambaran umum. Gambaran-gambaran umum tentang masalah yang diangkat di dalam teks eksposisi tersebut. Paham? Makanya di tesis yang diangkat gambaran umum tentang permasalahan, gambaran umumnya, oke? Yang struktur yang kedua ada apa? Baca bu. Apa isi dari argumen? Tahu. Isi rangkaian argumen. Boleh dengar ibu? Boleh. Jadi isi dari argumen tadi apa dibilang temannya? Pada bagian rangkaian argumen penulis atau pembacaan. Jadi argumen itu berisi dari rangkaian pendapat
Oke. Struktur yang ketiga, Ada ada penegasan. Apa isi penegasan ulang? Nah, boleh. Penegasan ulang bisa berisi kesimpulan dari tesis dan argumen. Oke, paham? Paham. Ya, Nak? Ah. Oke, jadi hari ini kita belajar dari kompetensi dasar 3.6. Apa itu? Menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang diperdengarkan ataupun dibaca. Kenapa kita belajar hari ini? Yang pertama tujuannya agar kalian mampu menjelaskan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksposisi. Tujuan yang kedua, agar kalian mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan apa-apa saja yang ada di teks eksposisi. Setelah kalian identifikasi, kalian pasti memahami gimana apa saja kaidah-kaidah kebahasaan yang kalian pakai untuk menulis, untuk menyusun teks eksposisi. Jadi setelah belajar kaidah, kalian bisa menyusun dan menulis teks eksposisi sendiri. Oke? Apa-apa aja kaidahnya? Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Apa itu kata-kata teknis? Belum pernah dengar sebelumnya? Serius? Belum pernah? Ada yang bisa? Sendiri. Kata istilah adalah kata atau istilah yang memiliki arti di dalam bidang ilmu tertentu. Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia, puisi memiliki arti kan? Puisi, apalagi? Pantun, syair, berindam, ada kan artinya? Apa itu pantun? Apa itu puisi? Memiliki arti kan? Di dalam bidang ilmu bahasa Indonesia. Nah, ini ada contoh. Siapa yang bisa menentukan mana di sini kata teknis atau kata istilahnya? Yang bisa menentukan ada hadisnya. Ada spidol? Ya, satu. Ya, mana? Bisa nggak? Kita Bang Salman. Yang mana? Kata teknis. Di sini bukan cuma satu aja, tapi satu orang coba digarisbawahi satu. Yang mana Salman? Oke, benar. Satu lagi. Harus berani maju, cowok kan? Ingat ya, kata teknis atau kata istilah. Diingat, kata itu berarti satu. Ya, bisa. Ada lagi? Ada satu lagi. Dua lagi. Diambil dia. Oke. Dari teks ini, coba dibaca lagi teksnya. Hipertensi atau dalam bahasa Indonesia penyakit darah tinggi. Dari sini kita bisa pahami kalau ini di dalam bidang kesehatan. Berarti kata-kata teknis yang dipakai dalam paragraf ini kata teknis dalam bidang kesehatan. Ingat, apa ya, Nak?
Berarti kalau data satu. Oke? Hipertensi benar. Darah tinggi ini benar. Ini tidak ya. Dia yang memiliki arti di dalam bidang ilmu tertentu. Penyakit bisa. Ini yang benar. Struknya benar, tapi dannya nggak usah digarisbawahi. Dannya bukan kata teknis. Kan dia tidak memiliki arti di dalam bidang ilmu tertentu kan? Dia yang memiliki arti. Adalah ini tidak, salah satunya tidak. Penyakit iya tadi. Gaya hidup iya. Oke? Paham? Kata teknis kan memiliki arti kan di dalam bidang ilmu sains. Apa lagi? Apa pipipan? Benar kan? Pipipan. Nah, Apa lagi contohnya? Mamalia. Mamalia Ya, Dolgata. Mamalia, boleh. Apa lagi? Ada bisa lagi buat contohnya? Stomata. Mikroorganisme, iya. Pernah belajar simbiosis nggak? Simbiosis, mutualisme. Apa lagi? Ya, parasitisme itu memiliki arti dalam bidang ilmu. Selanjutnya menggunakan konjungsi kausalitas. Pernah dengar konjungsi kausalitas? Nggak pernah. Belum. Jadi konjungsi kausalitas ini nak, kata hubung yang menyatakan adanya hubungan sebab akibat. Sebab akibat. Contohnya, pembelajaran masih dilaksanakan secara daring karena pandemi COVID-19 belum selesai. Jadi di sini mana konjungsi kausalitas yang ini sudah ada contohnya yang dikasih. Kata apa? Sekarang? Karena. Lihat ini contohnya. Bisa dilihat? Kelihatan sampai belakang? Contoh konjungsi kausalitas. Coba baca. Fauzan. Coba baca contohnya. Jika Jika maka sebab. pakai koma anak baca. Maka sebab disebabkan karena dengan demikian akibatnya oleh karena itu. Udah ada di contohnya. Jadi ketika masuk boleh didengar benar. Ketika kamu menemukan kalimat yang ada kata jikanya, ada kata makanya, ada kata sebab disebabkan karena, dengan demikian akibatnya oleh karena itu, maka kalimat yang kamu temukan itu kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas. Ingat, ini boleh dicatat. Ingat, kausalitas itu sebab kan? Akibat kan? Akibat. Sebabnya ini tidak bekerja selama 4 hari. Apa akibat dari hari ini? Kamu selanjutnya, lihat, ingat ya tadi kausalitas sebab akibat. Oleh karena itu, saya akan semakin giat belajar agar mendapat juara 1. Dengan demikian. Sebabnya ini belajar. Akibatnya didapat kalau dia belajar Juara 1. juara 1. Ingat ya nak, kalau kata-kata yang ada pentingnya, kalau kalimat yang ada di mana, yang ada di contoh ini, berarti dia kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas. Paham? Paham? Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Ingat, kalau tempo. Ingat di sini tempo. Tempo kan disatakan waktu kan? Jadi kalau konjungsi temporal adalah kata hubung yang menyatakan adanya hubungan waktu. Hubungan waktu. Contohnya sebelum, sesudah, Setelah, kemudian, selanjutnya,
membandingkan. Contohnya ada bagaikan. Bagai dari kata dibandingkan laksana seakan-akan ibarat. Setiap kalimat yang memiliki yang ada di dalamnya kata ini itu yang menunjukkan kondisi perbandingan. Contohnya di Korea, orang-orang lebih memilih berangkat bekerja berjalan kaki daripada menggunakan kendaraan pribadi. Mana kondisinya? Daripada. Kata yang sebelah sini tak ada suaranya dari tadi. Kata daripada. Siswa kelas 8 lebih banyak dibandingkan siswa kelas 7. Berapa? Jadi konstruksi perbandingan itu yang membandingkan dua hal ya, nah diingat ya. Konstruksi pertentangan. Kalau perbandingan tadi membandingkan, kalau pertentangan ini kata hukum yang menghubungkan kalimat tetapi mempertentangkan. Contohnya tetapi, melainkan, padahal, namun, akan tetapi, meskipun. Ibu guru sudah mengajari siswa tata cara menghubungi guru melalui WA. Tetapi masih saja ada siswa yang tidak sopan saat menghubungi guru. Manalah konjungsi? Tetapi selanjutnya beramat masih tetap diminati oleh masyarakat banyak. Meski yang keenam menggunakan kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Jadi kata kerja mental itu ekspresi yang kamu keluarkan terhadap ekspresi yang kamu keluarkan ataupun respon kamu terhadap suatu tindakan, terhadap suatu pengalaman, keberadaan. Oke? Jadi kamu, pokoknya ekspresi yang kamu keluarkan. Itu dia kata kerja mental. Contohnya, perhatikan. Menduga, berpendapat, menunjukkan rasa. Contohnya, pengguna angkutan umum kebanyakan merasa sudah jenuh. Mereka lelah harus bermacet-macetan. Jadi ekspresinya rasa. Kondisi masyarakat di mana hingga saat ini dapat dikatakan memprihatinkan. Yang mana? Ekspresi yang keluarga. Memprihatinkan. Jadi ketika kamu nih melihat orang jatuh, ekspresi yang kamu keluarkan gimana? Pertama, ekspresi yang kamu keluarkan ketika melihat orang jatuh yang pasti merasa dulu kan? Merasa sedih kan? Merasa lucu kan? Lucu. Tapi ekspresi yang kamu keluarkan yang pertama pasti merasa. Putri, ada yang mau ditanyakan? Di mana yang tidak paham? Boleh ditanyakan itu? Semuanya dulu. Udah dibuka bukunya? Ya. Halaman 82. Udah semua? Mana bukunya? Ini mana bukunya? Gak bawa. Wah, dibagi slide bawah. Wah, hebat. Belum tadi perhatikan bukunya halaman 83. Di halaman 83 ini nak ada teks eksposisi. Nah, tadi kan kita udah belajar kaidahnya kan nak? Oke, dia di
cari yang 77 itu di dalam teks ini. Kalau ada semua, berarti teks ini adalah teks eksposisi yang menggunakan kaidah kebahasaan yang tepat. Oke, bisa dianalisis? Bisa. Bisa dikerjakan? Bisa. Oke. Ada yang setuju? Tidak. Kalian satu bangku ada 2 orang. Nah, berarti ya, ada yang cari 3, ada yang cari 4. Ada yang cari 5. Ini nih, Bu. Boleh di buku aja nak, di buku. Kalau nggak ada buku, Kamu cari kata teknisnya, apa aja dari kaitanya. Ada kata teknis. Ada apa lagi? Assalamualaikum semua, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, jawab buat teman. Kami semua berdiri di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kata-kata konjungsi yang terdapat pada Undang-Undang Bahasa Indonesia halaman 83. Yang pertama yaitu menggunakan kata konjungsi dan atau istilah yang dibacakan oleh Indonesia. Dibacakan oleh Indonesia. Yang lain dengar ya temannya ya. Kata kerja teknis, pengamanan, pariwisata, sosial budaya, konsumsi, kesenian, analisis, lingkungan, toleransi, penanggulangan, ikhtiar, domestik, sejarah, kreasi. Dan selanjutnya yaitu menggunakan kata konjungsi perbandingan.
perbandingan. Satu, dari data ini dapat ditarik kesimpulan bahwa wisatawan asing lebih tertarik pada budaya, sedangkan wisatawan domestik lebih tertarik pada lingkungan termasuk alam. Jadi perbandingannya yaitu jalankan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu menggunakan kata konjungsi tempora. Dalam teks eksposisi tidak ditemukan dalam teks eksposisi di halaman 83 tidak ditemukan teks internasional. Selanjutnya yaitu menggunakan kata konjungsi kausalitas. Oleh karena itu, anak kebijaksanaan pariwisata dapat dilakukan kata konjungsi kausalitas adalah oleh karena itu. Selanjutnya yaitu kata konjungsi persuasif. Membacakan kalimat konjungsi perbuatan yang terdapat dalam teks yang saya baca di buku bahasa Indonesia, yaitu satu, hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Dirjen Pariwisata menunjukkan bahwa Penunjukan itu. Selanjutnya yaitu kata pendudukan. Kuat ya Bangga. saya akan membacakan kalimat konjungsi perbujukan yang terdapat dalam teks yang saya baca di buku bahasa Indonesia halaman 83, yaitu satu, hasil penelitian yang pernah dilakukan Dirjen Pariwisata menunjukkan bahwa wisatawan asing lebih tertarik pada tradisi, lalu menyusul keindahan alam, warisan budaya, kerajinan tangan, dan terakhir keindahan alam pantai. Dua, dari data ini dapat ditarik kesimpulan bahwa wisatawan asing lebih tertarik pada budaya, sedangkan wisatawan domestik lebih tertarik pada lingkungan termasuk alam. Sekian dari kami, itulah yang kami temukan dan kata-kata konjungsi pada buku cetak Bahasa Indonesia halaman 83. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.